Kita di FPI itu diajarkan memandang bangsa itu seperti anjing, memandang bangsa itu seperti anjing, anjing penjaga gereja. Kita diajarkan Rizik Syihab. Jadi kalau ada banser masih mendukung Habib, saya bilang dungu, super dungu. Orang dungu itu kan berarti ketiadaan akal pikiran. Sekarang ini banser itu bukan lagi dianggap, itu sudah tidak dianggap lawan yang kecil lah. Lawan yang kecil. Sekarang yang justru yang dianggap berbahaya ini PWI-LS. FPI sekarang ini untuk melawan PWI dari luar, mereka nggak berani PWI melawan PWI itu pakai lewat dalam. Contohnya seragam PWI ini kan gampang dibeli di Shopee, online banyak. Jadi kalau ada pengajian pakai ini mabok, kan tahunya PWI-LS. Nggak tahunya bukan. Makanya kita mencontoh kejadian waktu yang namanya, maaf saya tidak nyebut dia lagi Habib. Dulu saya menyebutnya Habib. Kepada siapa itu? Saya tidak lagi nyebutnya Habib. Ya namanya Rizik Syihab. Oh, Rizik Syihab. Jadi dari imam besar itu. Imam besar siapa? Imam besar Rizik itu. Imam besar siapa? Perlu dipertanyakan imam besar siapa? Ya dulu kan jenengan menganggap beliau imam besar. Ya dulu. Sekarang enggak. Sekarang udah kalah 3. Wah, kalah 10. Dulu kan di FPI itu kan doktrinnya luar biasa. Dan yang paling utama doktrin FPI yang sangat luar biasa itu ini. Cukup mencintai para habaib, ya kan, cukup mencintai para habib, membela para habaib, jaminannya surga. Percuma ibadah sholatmu, percuma ibadah puasamu, ya kan, ibadah zakatmu, kalau kamu tidak mencintai para habib. Karena apa? Yang menentukan surgamu itu adalah datuknya para habaib, Rasulullah. Doktrin itu luar biasa. Mindset saya itu, saya itu kalau dulu sholat inget tok, nggak sholat, inget tok. Kalau ingat saya nggak melakukan syariat. Kalau ingat sholat nggak ingat aja gitu. Ingat waktu sholat. Ingat. Kadang-kadang makanya kalau di rumah ada istri jadi satpam. Sholat bang. Sholat. Kalau di luar nggak ada inisiatif. Karena saya cukup mencintai Habib. Cukup mencintai itu ya. I love you Habib dulu. Gitu loh. Doktrinnya seperti itu. Jadi cukup mencintai para Habib, membela para habaib, surga jaminanmu. Karena istri saya bilang, masa segampang itu sih bang masuk surga? Oh, iya saya bilang. Karena apa? Di rumah saya itu ada foto si Rizik besar kan. Saya bilang begini dan istri saya sambil nunjuk fotonya Rizik. Cukup kita mencintai dia nih sambil nunjuk foto, kita dijamin surga. Karena apa? Yang menentukan kita masuk surga ini datunya dia, syafaat datunya dia Rasulullah. Itu dulu istri saya bilang begini, apa ya bang segampang itu masuk surga? Itu zaman saya masih bujang. Masih bujang. Jadi berawal itu kita dulu kan Pam Swakarsa. Jadi sejarahnya itu tahun 96 sebenarnya, jauh 96. Zaman kita dulu Promek. Jadi sebelum ada PDI Perjuangan kita itu Promek. Jadi memang kita dulu mengatasnamakan suara rakyat yang tertindas, Promek. Sebelum berganti menjadi PDIP kan dulu. Nah, Pam Swakarsa itu kan berawal zaman kisruhnya 98. Ya kan? Nah, saya termasuk salah satu saksi, mohon maaf, orang yang ikut aksi apa itu? Aksi 98. Aksi 98. Sebagai apa itu? Aksi 98 kan terkenal kan banyak kerusuhan. Jadi bakar, rusak. Nah, jadi salah satu yang ikut serta. Jadi termasuk sebagai pelaku pengerusakannya. Ya kita dulu. Jadi memang kita ikut serta dalam gerakan seperti itu tahun 98. Setelah itu kan adanya Pam Swakarsa. Kita tahulah Pam Swakarsa itu siapa yang bentuk, ya kan? Kita pasti paham. Berarti jenengan nggak tahu persis siapa yang bentuk Pam Swakarsa? Ya sebenarnya tahulah, semua orang sudah pada tahu lah. Cuman kita tidak bisa menyebutkan nama di sini kan? Karena yang disebutkan kan bintangnya jejer banyak sampai 7 kan. Ya kan? Tapi kepala itu bintang 7. Tapi kita tahu semua siapa. Jadi berawal dari Pam Swakarsa. Nah, dari Pam Swakarsa itulah yang namanya, maaf saya tidak nyebut dia lagi Habib. Dulu saya menyebutnya Habib. Kepada siapa itu? Saya tidak lagi nyebutnya Habib. Ya namanya Rizik Syihab. Oh, Rizik Syihab. Jadi dari imam besar itu. Imam besar siapa? Imam besar Rizik itu. Imam besar siapa? Perlu dipertanyakan imam besar siapa? Nah, ya dulu kan jenengan menganggap beliau imam besar. Ya dulu. Sekarang enggak. Oh sekarang sudah kalah 3. Wah
talak 10. Talak 10. Talak 10. Dulu emang iya, Kenapa itu harus talak 10? karena luar Dengan biasa. Rizik Syihab. Karena angka tertinggi sih. Angka tertinggi. Mungkin kalau bisa talak 11, saya talak 11. Talak 11. Artinya ketika jenengan sudah betul-betul talak 10 terhadap Rizik Syihab, ada alasannya. Alasannya banyak lah. Jadi sebelum ke situ kita dulu lah ke asal PAM Swakarsa sebelum FPI itu kan. Jadi memang situasi kos di tahun 98 itu PAM Swakarsa ada. Jadi memang itulah memang liciknya orang Yaman. Licik. Tidak ada manusia yang paling licik di dunia ini selain Yaman dan company. Loh, kalau company masih ada baik hati. Iya. Company gitu loh. Tapi kalau Yaman luar biasa. Di situ memanfaatkan situasi kos zaman itu. Nah itu. Jadi dia dianggap banyak berjasa. Nah, PAM Swakarsa itu kan sebenarnya dulu awalnya mulia sih kita itu. Iya. Ya kan? Menjaga stabilitas khusus Jakarta. Nah itu. Jadi udah di situ udah dapat nama tuh, baru dia. Aslinya PEP itu orang-orang PAM Swakarsa. Ya, dari PAM Swakarsa kemudian menjadi FPI. Yang di dalam FPI itu sebagai apa itu? Kalau untuk saya kan banyak kiblatnya kan Jakarta, kan belum orang Pemalang sih. Jadi saya Domisili di Jakarta pada saat. Jakarta dulu saya di domisili. Jakarta. Jadi ya masih anggota. Terus di daerah Kecamatan Batu Cepet, Tangerang, saya itu wakil ketua satgasnya. Cuman memang kalau tanya buktinya mana, mohon maaf, bukti FPI itu sudah dibakar. Berarti jenengan termasuk orang dekatnya Rizik Syihab. Ya kalau dekat tidak, cuman saya tahu karena banyak ikut kegiatan dia. Iya. Cuman kalau dekat kan beda. Iya, iya. Kalau dekat beda. Soalnya saya nggak mau dekat dengan dia. Padahal jenengan kan jadi PAM Swak orang kepercayaan beliau. Ya kita dulu banyak BF dia lah dulu. Cuman memang ya zaman dulu itu kan Nanti dulu ya. kita tidak paham. Jadi setelah pemuas bentuk, baru bentuklah dia FPI. Iya. Nah FPI ini sebenarnya kenapa bisa besar? Sebenarnya karena situasi keadaan dulu. Keadaan. Ya. Apalagi dia dulu pernah berjasa di Aceh. Ya, ketika terjadi huru-hara di 98 dan acara-acara lainnya, demo-demo lainnya yang dilakukan oleh FPI itu, jenengan dari Lampung berangkat sendiri atau bersama rombongan itu? Dulu itu tahun 98 dulu, saya bersama teman-teman dari Lampung dan dari Banten ke Jakarta. Berangkat rombongan dengan biaya sendiri? Enggak lah, Enggak dibiayai dari pusat. dari biaya dari pusat. Dibiayai dari pusat. Kira-kira habis membawa berapa orang itu dari sana? Dulu itu saya dari Lampung bawa 75 orang, plus dari Banten 25. Berarti di 100 orang. 100 orang. 100 orang itu diambil apa mereka dari kalangan pesantren? Karena FPI kan front pembela Islam, kalau mengadakan gerakan kan pakai jubah. Apa mereka anak-anak pesantren atau gimana? Kok saya aja bukan pesantrenan kok, masa ngajak orang pesantren? Hal-hal seperti itu. Tapi kalau berbocoran enggak, kalau udah berbocor konteksnya beda itu. Itu betina itu. Iya, Itu iya, iya. Moro Senam, Broli itu. Ya, bukan. Nah, yang pasti basicnya memang bukan di jalan yang lurus lah. Iya, iya. Berarti mereka-mereka yang menjadi anggota FPI dengan pakaian jubah dan lain sebagainya seperti orang-orang soleh itu latar belakangnya adalah orang-orang gitu. Ya saya. Nah, kemudian kenapa jenengan berbalik arah sudah tidak mau lagi menjadi FPI? Sebenarnya alhamdulillah ibarat kata ini hidayah. Iya, iya. Walaupun itu waktu saya masih bujang, masih aktif lah ya. Nah begitu saya udah berkeluarga, keluarga kan udah punya istri. Iya. Nah alhamdulillah istri saya itu agamanya lebih pintar lah dari saya kan. Pesantren. Ya jadi memang orang-orang yang tahu lah, dan juga istri saya kan memang NU. Kebetulan saya memang bukan orang NU secara struktural, tapi saya pecinta Cinta NU. NU, ya kan. Saya pecinta NU walaupun saya tidak struktural. Kultural gitu ya. Nah, apa ya istilah kultural ya? Kultural ya. Pokoknya saya pecinta Hasyim Asy'ari Hasyim Asy'ari. dan saya pencinta Gus Dur, kan Iya. gitu loh. Banyak dari saya sudah nikah, istri saya itu banyak nasihat. Karena jujur di FPI ini kenapa kita itu apa ya? Dengan teman-teman FPI ini harus pelan-pelan kita menyadarkannya. Karena doktrinnya itu luar biasa. Mungkin kalau sampean itu ikut FPI, mungkin sampai masih di FPI.
karena saya tahu kapasitas pikiran dia, mindsetnya dia, paham saya. Mungkin ya teman-teman di sini semua, kalau dulu ikut FPI belum tentu sekarang beralih ke PWI. Saya berani jamin, karena harus punya keberanian yang luar biasa, punya mindset yang luar biasa, dan yang terutama itu hidayah. Hidayah datangkan karena keinginan kita. Kita berdoa, kan Allah memberikan. Karena Allah kan utuhnya sajib laku, meminta kan. Nah saya kan meminta tuh mana jalan yang lurus, jalan yang benar buat perjuangan, agar dosa-dosa saya masa muda itu ya minimal ditimbang nanti ada kebaikannya lah. Kalau sekarang kan timbang banyak kirinya saya. Ya kan gitu loh. Kan belum tentu itu. Soalnya dulu kan di FPI itu kan doktrinnya luar biasa, dan yang paling utama doktrin FPI yang sangat luar biasa itu ini, cukup mencintai para habaib, ya kan, cukup mencintai para habib, membela para habaib, jaminannya surga. Nggak ngelakuin apa-apa. Jadi hidupin dulu ya. Ini si Sapik nih, si Sapik di Moga nih, Sapik teman saya kan. Kalau kita pertemuan di itu selalu mendoktrin begitu. Jadi percuma ibadah sholatmu, percuma ibadah puasamu, ya kan, ibadah zakatmu, kalau kamu tidak mencintai para habib. Karena apa? Yang menentukan surgamu itu adalah datuknya para habaib, Rasulullah. Doktrin itu luar biasa. Mindset ke saya itu, saya itu kalau dulu sholat inget toh, Nggak sholat. inget toh. Kalau ingat Artinya nggak melakukan syariat kalau sholat. ingat sholat nggak ingat. Ingat aja gitu. Ingat aja. Ingat waktu sholat. Ingat. Kadang-kala makanya kalau di rumah ada istri jadi satpam. Sholat bang, sholat. Kalau di luar nggak ada inisiatif. Karena saya cukup mencintai Habib. Cukup mencintai itu udah masuk surga gitu ya. I love you Habib dulu, gitu loh. Doktrinnya seperti itu. Jadi cukup mencintai para Habib, membela para habaib, surga jaminanmu. Iya, makanya itu kalau saya memang kiblatnya nggak ke Lutfi. Nah ini teman saya nih, dia kiblatnya ke Lutfi. Ikut pengajian Lutfi ini kalau nggak jujur saya ini ikut Lutfi, makanya saya kaget loh. Walaupun orang PW, alhamdulillah kita dapat gitu ya. Dia kaitannya ke Lutfi. Kalau saya libatnya nggak ke Lutfi. Mohon maaf ya, bukan saya nggak sopan ngomong Lutfi, karena kalau kamu mau dihargai orang, hargai dirimu sendiri, ya kan? Bagaimana kita mau menghargai mereka sebagai orang tua, wong mereka tidak menghargai kita kok? Iya. Ya kan gitu loh. Nah itu setelah kesadaran itu muncul, bagaimana sikap istri itu ketika jenengan ada di FPI? Gimana istri? Mendukung atau menolak? Kalau dulu banyak pertentangan. Jadi artinya jenengan di FPI bertentangan dengan istri? Karena istri saya bilang, masa segampang itu sih bang masuk surga? Iya, saya bilang. Karena apa? Di rumah saya itu ada foto si Rizik besar kan. Iya. Saya bilang begini dan istri saya sambil nunjuk fotonya Rizik. Cukup kita mencintai dia nih, sambil nunjuk foto, kita dijamin surga. Karena apa? Yang menentukan kita masuk surga ini datunya dia, syafaatnya datunya dia, Rasulullah. Itu dulu istri saya bilang begini, apa ya bang segampang itu masuk surga? Iya, saya bilang. Doktrinnya seperti itu. Nah kemudian setelah jenengan sekarang beralih meninggalkan FPI talak 10 itu kemudian ke PWI, gimana sikap istri? Alhamdulillah istri saya sangat bersyukur, malah dia mengadakan apa ya, Tasakuran? Iya bener lah, Tasakuran. bener-bener bahwasanya suaminya ini sudah hidayah. Makanya pakai syukuran. Iya, jadi syukuran. Jadi foto Rizik itu saya turunkan, diturunkan. bingkainya saya ganti foto anak saya. Iya. Udah, jadi udah nggak ada fotonya Rizik. Atribut-atribut yang lainnya? Kalau atribut FPI ya hangus lah. Dibakar semuanya. Iya, jadi dengan sendiri atau siapa tuh? Berdua Pak. Berdua. Jadi untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak. Sebagai tanda talak 10. Ya biar itu sih, biar tidak teringat dengan dosa yang terindah. Iya Pak. Luar biasa. Makanya saya gabung di PW ini, saya banyak berbagi pengalaman saya waktu di FPI. Bahwasanya sedikit banyak saya tahu banyak skemanya mereka, perjuangannya mereka, gerakannya mereka, saya sedikit banyak hafal.
karena saya pernah di dunia itu. Iya, iya. Jadi kalau pernah di dunia itu kita bisa bercerita strateginya FPI itu saya hafal. Nah, tadi jenengan di luar bercerita bahwa jenengan itu sebagai pelatih bela dirinya FPI. Iya, dulu di Ya. Pemalang. Waktu di Pemalang tapi Di Pemalang. Berarti dari Jakarta ke Pemalang. enggak, saya sudah hidup di Pemalang. Sudah hidup di Pemalang. Nah, saya itu mulai kan di saya kan maksudnya kan FPI pusat. Heeh. Nah, setelah di Pemalang saya gabung di FPI Pemalang sama itu Pak Muhammad. Saya nggak nyebut kiai ya, sebab kalau kiai itu terhormat orangnya ya kan, tahu tawadhu tumaninah gitu loh, ya kan. Jadi Pak Muhammad lah. Iya, iya. Jadi saya itu waktu gabung pertama itu ya pernah kumpul bareng para habaib mulai dari Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal. Muhammad siapa itu? Muhammad Teguh itu. Muhammad itu loh. Nah, jadi kalau ke selatan saya bareng dia, yang mau dia. Makanya dulu saya pertama gabung di PWI, dia nelpon saya. Gimana kata? Tanya, Bang Rus gimana kabarnya? Saya bilang, kan nyuruh saya ke rumahnya. Ya sudah nggak layak lah, saya ke rumah dia. Dia yang ke rumah saya. Strata ilmunya tinggi saya kok. Karena kenapa dikatakan strata tinggi saya tahu mana yang benar. Orang kalau tahu mana yang benar, bukan mana yang baik ya. Ya kan. Kalau benar sudah tentu baik. Kalau baik belum tentu ini benar. Kadang-kadang baik versi dia, ya kan. Tapi kalau benar itu kan hakiki. Tuh. Dia belum tahu yang namanya kebenaran. Berapa lama itu menjadi pelatih bela dirinya FPI? Ya kalau lama lah. Cukup lama, mungkin 2-3 tahunan. Ya saya itu aktif aja ya, karena saya kan pelaut ya, banyak. Oh, di pelaut juga Ya, saya kan pelaut, jadi kalau pulang baru. Gitu. Kebetulan ada teman yang sama-sama orang Sumatera kan. Iya. Jadi klub kita gitu. Yang dilatih itu bela diri untuk personal atau untuk tawuran, Bang? Kan biasanya mereka. Jadi memang yang saya ajarkan itu untuk bela diri, jaga diri, juga untuk memang kita tawuran. Untuk kerusuhan. Iya, teknik-tekniknya. teknik kerusuhan. Oh, begitu. Jadi, termasuk kejadian di Begundan kemarin, itu orang-orang yang dilatih jenengan itu gimana? Kalau saya bilang bukan, itu bukan Pemalang. Karena saya tahu watak FPI Pemalang. Iya. Iya. Tahu orang-orangnya lah. Makanya